Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel aku, Dian Azra. Nah, di video kali ini, karena banyak banget requestan dari teman-teman, buatin tentang soal-soal SKB Kesehatan Umum. Jadi di sini saya ingin membahas mengenai SKB Kesehatan Umum. Tetapi sebelum kita ke pembahasan soalnya, saya ingin membagikan informasi ke teman-teman semua bahwasanya ada tempat belajar online SKB yang sangat terpercaya, baik itu dari bidang kesehatan, bidang guru maupun bidang umum ya. Nah, jadi ini info yang ingin saya bagikan teman-teman yaitu CPNS Masteries dari sahabat CPNS. Jadi di sini teman-teman ada akses SKB Master ya dari sahabat CPNS, ada umum, kesehatan, ada keguruan. Nah, kita contohin aja kita mau ambil kesehatan. Nah, misalnya teman-teman ambil bidan dan di sini ada juga kesehatan umum loh. Di sini teman-teman boleh klik kesehatan umum. Di kesehatan umum ini sangat lengkap sekali ya. Nah, mini tryout SKB kesehatan umumnya aja sampai 6. Dan tryout SKB kesehatan umum sendiri itu sampai 3. Nah, di bawahnya juga ada mengenai materi dan regulasi. Jadi di sini ada materi dan peraturan-peraturan terbaru mengenai pedoman-pedoman program-program yang selama ini ada di puskesmas atau rumah sakit ya. Di sini ada Posbindu, Puskesmas, Posyandu, Polindes, Poskesdes, Pilar Germas, RPJMN 2020-2024, imunisasi, BPJS, ASI, APD semua lengkap ya. Jadi ada di materi dan regulasi. Nah, sedangkan untuk pembahasan soal ini coba kita klik ada apa aja. Jadi di SKB Kesehatan Umum ini ada lagi paket-paket latihan soal. Aduh sangat lengkap sekali, sangat banyak. Jadi ada berapa ini? Ada 6 paket soal SKB Kesehatan Umum. Jadi benar-benar lengkap ya di sahabat CPNS ini di SKB Mastery bagian kesehatannya. Jadi kalau teman-teman ingin membeli misalnya bidan, perawat ataupun gizi, apotek, boleh tinggal klik link di bawah dan nanti ketika teman-teman beli itu, teman-teman juga akan dapat di SKB Kesehatan Umumnya. Jadi jangan sampai ketinggalan, jangan sampai kehabisan. Gunakan kode voucher SKB ya supaya mendapatkan harga promo ya. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung saja bahas soal SKB Kesehatan Umum nomor 1. Penjabaran dari RPJPN tahun 2005-2025 dalam bentuk dasar visi misi, arah dan kebutuhan sumber daya pembangunan nasional untuk masa 20 tahun ke depan yang mencakup kurun waktu sejak tahun 2005 sampai dengan 2025 sebagai contoh membuat poliklinik desa di pedalaman merupakan pengertian RPJPNN di bidang A. Ekonomi, B. Sosial, C. Politik, D. Budaya, E. Kesehatan. Nah, di soal dikatakan bahwasannya RPJPN tahun 2005-2025 merencanakan pembuatan poliklinik di desa-desa pedalaman. Merupakan pengertian RPJPN di bidang apa? Otomatis ya, teman-teman pasti tahu kalau poliklinik bagian kesehatan, bukan ekonomi, sosial, politik maupun budaya. Nah, bagi yang masih penasaran apa itu RPJPN, kan seperti teman-teman ketahui ada RPJPMN, ada RPJPN. Kalau M itu menengah, kalau P itu panjang. Nah, mengenai materi RPJPN ada di sahabat CPNS di SKB Mastery. Oke, langsung saja kita ke soal nomor 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 mengatur A. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025, B. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 sampai dengan 2020, C. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional tahun 2005 sampai dengan 2025, D. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 sampai dengan 2020, E. Rencana Pembangunan Jangka Panjang WHO tahun 2005 sampai dengan 2025. Nah, jadi ini masih ada kaitannya dengan nomor 1. Di nomor 1 tadi kan dikatakan RPJPN. PJPN itu diatur di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007.
Jadi jawaban yang benar ialah A. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 sampai dengan 2025. Teman-teman boleh cek misalnya di Google kalau emang kurang yakin gitu ya. Kalau emang teman-teman sudah berlangganan di SKB CPNS Mastery, ada juga di situ filenya mengenai ini. Coba teman-teman cek saja. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Berdasarkan karakteristik wilayah kerja, sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, puskesmas dikategorikan menjadi kecuali A. Puskesmas kawasan perkotaan, B. Puskesmas kawasan perdesaan, C. Puskesmas kawasan terpencil, D. Puskesmas kawasan sangat terpencil, dan E. Puskesmas kawasan perkampungan. Jadi di soal dikatakan bahwasanya karakteristik wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, puskesmas dikategorikan menjadi kecuali. Nah, jadi harus teman-teman ketahui juga, puskesmas itu diatur oleh PMK nomor 43 tahun 2019. Ingat ya, PMK nomor 43, bukan PMK 75, karena yang terbaru itu PMK nomor 43. Nah, di PMK nomor 43 di pasal 25 itu dikatakan bahwasanya puskesmas kawasan dikategorikan menjadi puskesmas kawasan perkotaan, perdesaan, terpencil, dan sangat terpencil. Nah, kalau di soal berarti jawaban yang kecuali itu ialah E, puskesmas kawasan perkampungan. Oke, langsung saja kita ke soal selanjutnya. Instrumen, aparatus, mesin, dan atau implan yang tidak mengandung obat dan digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan, dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh disebut dengan A. Regulasi kesehatan, B. Obat medis, C. Tenaga medis, D. SDM kesehatan, E. Alat kesehatan. Nah, di sini dikatakan bahwasanya instrumen, aparatus, mesin, atau implan yang tidak mengandung obat. Tidak mengandung obat ya. Berarti teman-teman mungkin pada tahu semua kalau jawabannya itu ialah E, alat kesehatan. Oke, langsung saja kita ke soal terakhir. Suatu kegiatan dan atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, ataupun pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin. Disebut dengan A. Upaya kesehatan promotif, B. Upaya kesehatan kuratif, C. Upaya kesehatan rehabilitatif, D. Upaya kesehatan preventif, dan E. Upaya kesehatan masyarakat. Nah, di soal dikatakan bahwasanya di sini untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan penyakit akibat penyakit, dan pengendalian penyakit atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga secara optimal. Otomatis ya, berarti ini dilakukan pengobatan. Jadi pengobatan itu bahasa medisnya itu kan biasanya kita kenal tuh kuratif. Berarti jawabannya itu ialah B, upaya kesehatan kuratif. Kalau upaya kesehatan promotif itu kayak promkes gitu, kayak promosi-promosi kesehatan. Sedangkan kalau upaya kesehatan preventif itu untuk pencegahan. Oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu video kita kali ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat menjadi ilmu untuk teman-teman sekalian. Dan saya ingatkan lagi, jangan lupa join sekarang juga di Sahabat CPNS karena sudah banyak sekali yang mendaftar. Jangan sampai teman-teman yang lain itu ketinggalan. Karena di situ lengkap sekali, baik itu dari kesehatan umum ataupun bidang formasi dari teman-teman. Baik bidan, perawat, counseling, gizi, maupun apoteker. Nah, kalau teman-teman suka atas video ini, jangan lupa klik like dan klik tombol subscribe dan silahkan kasih saran di kolom komentar saya ya. Thank you for watching. Bye-bye.